Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saudara, firman Tuhan pada minggu ini, saudara, saya beri judul, Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Saudara, mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan kami yang heran, Allah kami yang dahsyat, Tuhan kami yang sungguh mengerti keadaan daripada domba-dombanya, keadaan daripada umatnya, keadaan dari umat pilihannya. Biarlah segala yang bernafas memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Dan firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami untuk menyehatkan rohani kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh menyertai umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, saudara. Saudara, firman Tuhan saya ambil, saudara sekalian, dari kitab Matius, saudara. Kitab Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran seperti ini apa sesuatu yang berlebihan, saudara ya? Ayat 28 saya lanjutkan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kita mulai mengeksegesi, saudara sekalian, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah, saudara, yang pertama, saudara, kita lihat dikatakan di sini, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, saudara, siapakah orang, saudara sekalian, di kolong langit ini yang tidak khawatir? Saudara, ya. Pasti dalam hidup kita, saudara sekalian, ada kekhawatiran. Khawatir anak-anak ya yang belum pulang dari kuliah, pulang dari sekolah, ya, khawatir pada waktu istri pergi ke pasar, ya, apalagi situasi seperti ini, ya, apa yang mereka sentuh, apa yang mereka pegang, ya, khawatir mereka terkena dari virus corona ini, saudara sekalian. Nah, banyak sekali kekhawatiran dalam hidup kita, saudara sekalian. Dan kekhawatiran itu, saudara sekalian, memang Allah berikan kepada setiap kita, kepada setiap orang, saudara. Ya, diberikan kepada setiap orang. Nah, kenapa, saudara sekalian? Sebenarnya kekhawatiran itu, saudara sekalian,
dalam skup tertentu itu adalah positif, saudara. Kenapa kekhawatiran itu positif? Karena dengan kekhawatiran itu orang tidak lagi menjadi sombong. Andaikan saudara sekalian tidak ada kekhawatiran dalam hidup manusia, orang bisa sombong. Dan orang sombong saudara sekalian bisa terjerumus. Orang sombong bisa jatuh saudara sekalian. Dan kemudian karena ada kekhawatiran itu saudara, maka kita akan lebih bersandar kepada Allah. Kita tidak menyandarkan diri kepada kekuatan kita, tetapi kepada kekuatan Allah. Dan kita tahu dengan khawatir itu bahwa manusia tidak sempurna. Bahwa dengan khawatir itu manusia membutuhkan sang penciptanya. Nah saudara, namun saudara sekalian kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran saudara sekalian yang tidak perlu, inilah saudara sekalian yang tidak boleh terjadi pada anak-anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara sekalian Tuhan memelihara kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menjanjikan berkat-berkat saudara sekalian kepada saudara dan saya. Tuhan memelihara kita. Jadi apa yang membuat kita khawatir saudara? Ada contoh-contoh dari firman Tuhan sebentar akan kita pelajari bersama-sama. Kembali kepada teks saudara. Janganlah khawatir akan hidupmu. Nah saudara bicara tentang hidup saudara. Hidup itu saudara sekalian adalah sesuatu harapan. Hidup itu adalah suatu keinginan. Ya. Bicara tentang hidup berarti saudara sekalian bicara tentang masa depan. Ya, masa depan. Nah masa depan adalah apa saudara? Masa depan adalah suatu masa di mana kita belum sampai di sana. Nah masa depan itu apa saudara? Saudara yang belum menikah, saudara punya masa depan, ingin menikah, saudara yang belum bekerja, saudara ingin bekerja, saudara yang belum memiliki materi, masa depan saudara mendapatkan materi, saudara sekalian, saudara yang tidak punya rumah, ya, harapannya di masa akan datang, di masa depan saudara punya rumah, punya mobil. Nah ini semua saudara sekalian masa depan, ya. Masa depan, mimpi-mimpi kita saudara. Jadi masa depan adalah suatu masa di mana kita belum melewati, itulah masa depan saudara. Nah dalam masa depan itu ada harapan, ada hope di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Nah saudaraku, jadi saudara, masa depan itu tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Ya, apakah kita bisa memasuki masa depan itu saudara? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena masa depan itu adalah masanya Allah, waktunya Allah. Ya, apakah Allah izinkan masa depan itu, saudara sekalian, terjadi pada kita atau tidak, saudara? Ya, jadi sangat tergantung kepada Allah. Karena Allah yang berotoritas terhadap masa depan kita. Ya, masa depan juga berbicara, saudara sekalian, adalah waktu yang panjang. Kita rindu sekali bisa hidup lebih panjang, lebih lama di dalam dunia ini. Kembali lagi, Allah yang memiliki masa depan, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, masa depan adalah masanya Allah, miliknya Allah. Kita sangat bergantung kepada Allah. Jadi saudara, mengapa kita khawatir? Kata firman Tuhan di sini, ajaran daripada Tuhan Yesus dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ya, kenapa? Karena hidup itu adalah pemberian daripada Tuhan. Ya, hidup itu ada pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi mengapa kita harus khawatir, Bapak sekalian? Selama saudara mengerjakan bagian saudara, ya, maka saudara tidak perlu khawatir. Ya. Nah, yang berikutnya saudara sekalian di dalam ayatnya yang ke-25. Jangan juga khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini adalah kebutuhan dari kebutuhan biologis, saudara. Ya. Makanan, minuman, seksual, dan lain sebagainya, ini adalah kebutuhan biologis. Saudaraku yang kukasih, dikatakan janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, ya Bapak Ibu sekalian. Sebab saudara, ada contoh-contoh di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada contoh, ada burung, ya, belajarlah kepada burung. Ayat 26 dikatakan, pandanglah pada burung-burung. Pandanglah pada burung-burung, ya. Artinya lihatlah, ya, akan burung-burung. Nah, bukankah burung-burung ini saudara sekalian
Dikatakan mereka itu tidak menabur tetapi menuai. Mereka juga tidak mengumpulkan makanan mereka dalam gudang, saudara. Tetapi bagaimana mereka tetap bisa hidup? Saudara, memang kalau kita belajar kepada burung, di sini Tuhan Yesus mengajar kita untuk belajar kepada burung. Saudara tahu, saudara sekalian, bahwa burung itu, saudara, dia pagi-pagi dia akan terbang, saudara sekalian. Ya syukur dia tahu ada di daerah mana makanan yang banyak, yang melimpah kepadanya. Kalau dia tidak tahu ada makanan, ada minuman, saudara sekalian, yang pasti dia hanya terbang, dia mencari dan terus mencari, saudara. Dia tidak pasrah, dia tidak tinggal diam, dia bekerja keras, dia terbang jauh, saudara, melintasi tempat-tempat tertentu, saudara sekalian, dan sampai pada akhirnya dia menemukan makanannya dan minumannya, saudara. Nah, saudara yang kasih, tidak tersedia makanan, saudara sekalian, buat dia, ya, tidak langsung diberikan oleh Tuhan begitu saja kepada burung ini. Burung ini harus bekerja, burung ini harus mencari, burung ini harus terbang, burung ini harus berlalah-lalah. Sampai pada akhirnya, saudara sekalian, dia menemukan makanannya. Intinya di sini, saudara sekalian, adalah Allah ingin memberitahukan kepada saudara dan saya. Yesus ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa burung itu dipelihara oleh Tuhan dan ia tetap eksis. Ia tetap bisa makan. Ia tetap bisa hidup di dalam dunia. Bagaimanakah lagi dengan saudara? Itu sebabnya saudara firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang makanan dan minuman. Ya, janganlah kamu khawatir tentang makanan dan minuman. Ya. Nah saudara, seringkali kita khawatir gitu ya. Dan sampai ada orang mengatakan, wah kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, apa yang akan terjadi pada diri manusia? Ya. Nah saudara nggak usah khawatir gitu saudara. Karena Tuhan pasti pelihara saudara. Ya, apalagi situasi saat ini saudara sekalian. Saudara berkata, waduh sekarang ini gaji mungkin ada yang dipotong saudara sekalian. Usaha saudara mungkin juga bangkrut gitu ya. Pabrik atau kantor saudara tutup ya. Mall tutup. Mungkin saudara karyawan di sana saudara sekalian. Pasti saudara kita khawatir. Ya. Semuanya itu membutuhkan uang. Sementara uang kita, saudara sekalian, mulai menipis, saudara. Nah, firman Tuhan dikatakan di sini, jangan khawatir. Saudara, mungkin kita, saudara, pada beberapa waktu yang lalu sebelum musibah ini datang, saudara sekalian, kita punya gaji, saudara. Andaikanlah kita punya gaji, saudara sekalian, 5 juta, gitu, saudara. Nah, saudara, pada waktu saudara punya gaji 5 juta, saudara tetap khawatir juga, saudara, ya. Saudara tetap khawatir. Waduh, uang seperti ini bagaimana mengaturnya, ya. Tapi apa yang terjadi? Saudara lolos juga. Saudara bisa hidup juga, ya. Saudara bisa menghidupi anak-anak saudara dengan gaji sedemikian rupa. Nah, sekarang gajinya berkurang. Bagaimana bisa hidup? Saudaraku yang kasih, dalam diri saudara, dalam diri saya, dalam diri kita semua, Bapak Saudara sekalian, bahwa Tuhan menanamkan suatu insting ya untuk bertahan hidup. Sama seperti burung itu saudara. Dia punya insting untuk bertahan hidup saudara. Dia tidak berdiam diri. Dia mulai berpikir, dia mulai mencari, dia mulai bekerja. Sama seperti kita saudara sekalian. Yang penting saudara dalam hidup kita itu harus lentur dan fleksibel. Ya. Lentur dan fleksibel saudara. Nah saudara, dalam kelenturan itu, kalau saudara tadi saya katakan gaji saudara 5 juta, saudara tetap khawatir, sekarang gaji saudara menjadi 3 juta atau 2,5 juta saudara sekalian, apakah masih bisa hidup? Bisa. Dulu saudara bisa makan nasi dengan daging ayam, nasi saudara sekalian mungkin dengan makanan yang lebih enak. Nah, bukankah kita bisa menggantinya? Nasi dengan tempe, nasi dengan tahu, nasi dengan kecap, nasi dengan ikan asin, atau apapun itu misalnya, nasi dengan kecap, atau nasi dengan sayur saja, kita masih bisa bertahan hidup. Yang penting saudara ada kelenturan, ada fleksibilitas dalam hidup kita, saudara sekalian, ya, sehingga kita bisa bertahan hidup.
Dan insting ini ada pada setiap makhluk ciptaan Allah. Saudara, orang-orang yang tinggal saudara sekalian di padang gurun saudara sekalian, ada insting untuk bertahan hidup. Bagaimana di padang gurun itu dia bisa hidup? Udara yang ekstrim panas, ekstrim dingin. Lalu mereka mensiasati dengan pakaian tertentu, makanan tertentu. Mereka bisa hidup. Demikian juga mereka yang tinggal saudara sekalian di kutub utara dan kutub selatan saudara sekalian. Tentu saudara alam yang demikian ganasnya. Tapi saudara perhatikan bahwa mereka juga bisa hidup. Nah, ada kelenturan, ada fleksibilitas dalam diri mereka sehingga mereka dapat bertahan hidup saudara. Jadi saudara, dalam situasi apapun saudara sekalian, di dalam diri manusia Allah telah menanamkan sesuatu saudara sekalian, yaitu kemampuan untuk dapat bertahan hidup saudara. Ya, seperti pernah saya katakan saudara sekalian di NTT, saudara, di sana tanahnya sangat gersang. Hujan dalam 1 tahun saudara sekalian mungkin hanya 1 bulan saja saudara. Dan tanahnya itu penuh dengan bebatuan, batu karang. Tetapi saudara, Tuhan menanamkan sesuatu saudara untuk mereka bisa bertahan hidup saudara. Di situ mereka bisa menanam jagung saudara. Pada waktu musim hujan 1 bulan itu mereka menanam jagung saudara di sela-sela batu karang itu saudara. Dan mereka hanya menanam 1 kali untuk hidup 1 tahun saudara. Dan jagung itu dikeraskan saudara sekalian dan bisa untuk 1 tahun. Lalu ada ikan saudara. Dan kemudian ada 1 jenis pohon saudara, yaitu pohon lontar. Dari pohon lontar ini saudara, Tuhan memberkati mereka saudara. Mereka bisa minum tuaknya, mereka bisa bikin minyaknya. Dari batangnya, dari pohonnya, mereka bisa membuat rumah saudara. Jadi saudara, dalam diri manusia itu Allah menanamkan sesuatu untuk kita bisa bertahan hidup saudara. Dan Allah memberkati saudara, dimanapun Anda berada. Ya. Anda berada di padang gurun, Anda berada di padang pasir, Anda berada di NTT, atau Anda berada di Gunung Kidul, Anda bekerja di Jakarta atau di Bekasi, ada sekitar Anda, ya, ada di sekitar Anda. Anda harus peka, dan Allah memberkati hal-hal itu untuk menghidupi saudara dan saya. Amin saudara. Allah memberkati. Pandanglah, lihatlah sekeliling Anda. Allah memberkati saudara dan saya, apa yang ada di lingkungan Anda, saudara. Nah, jadi saudara, kebutuhan jasmani ini, saudara, Allah terlebih dahulu telah memikirkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu, saudara sekalian, apa yang menjadi kebutuhan Anda dan kebutuhan saya. Berikutnya, saudara, kita lihat kembali. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu. Bicara tentang tubuh, saudara sekalian, maka bicara tentang rentetannya adalah tentang kesehatan. Ya. Saudara, kita khawatir, saudara sekalian, dengan tubuh kita. Ya, kita ingin tubuh kita bugar, kita ingin tubuh kita sehat, kita ingin tubuh kita ini tidak ada masalah, saudara sekalian. Dan kita khawatir kalau kita sakit, kita khawatir, saudara sekalian, kalau kita kena virus corona, kita khawatir ini, itu, dan sebagainya. Nah, saudara, bukankah Tuhan memberikan hikmat kepada Anda dan saya? Saudara, Tuhan memberikan kepada Anda, saudara, pemikiran. Ada jajamuan, saudara. Ada makanan-makanan, ada minuman untuk saudara konsumsi. Sehingga saudara bisa bugar, saudara bisa sehat, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, jangan khawatir akan tubuhmu, ya, tentang kesehatanmu. Ya. Bahkan umurmu, tidak usah khawatir. Karena Tuhan yang akan memberkati engkau. Dan akan menolong engkau, asalkan engkau mengerjakan bagianmu. Bagianmu adalah menjaga kesehatan tubuhmu. Tentang apa yang engkau makan, apa yang engkau minum. Saudaraku yang kasih. Selanjutnya, saudara, kita lihat. Apakah yang hendak kamu pakai? Jangan khawatir juga tentang apa yang kamu pakai. Ini adalah kebutuhan sosial. Bahasanya. Apa yang kamu pakai? Kita selalu memikirkan apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai? Pakaian, baju, celana, kacamata. Ya, saudara sekalian. Mungkin juga rumah, mungkin juga mobil, saudara sekalian. Membuat kita khawatir, membuat kita cemas, saudara sekalian.
Nah, saudaraku yang kasih, tidak usah khawatir. Karena apa, saudara sekalian? Firman Tuhan memberikan contoh di sini, saudara, di dalam ayatnya yang ke-28. Saya bacakan demikian untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, saudaraku yang kasih, kita lihat di sini saudara sekalian, Allah lah yang mendandani kita. Allah lah yang mendandani kita, saudara. Ya, saudara, kalau kita bicara tentang kepuasan, saudara sekalian, sangat tergantung, saudara sekalian, tentang karakter kita, saudara. Saudara, orang mungkin, saudara sekalian, dengan pakaian yang sederhana, orang rasa puas. Tapi ada orang yang tidak puas kalau tidak branded, saudara sekalian. Kalau tidak, saudara sekalian, pakaian yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, saudara, baru dia puas, saudara. Tetapi apakah dia cukup puas setelah dia mendapatkannya? Tidak, saudara. Kenapa? Karena di atas branded ada branded yang lain, saudara. Jadi tetap saja khawatir, saudara. Kenapa khawatir? Karena ada ketidakpuasan. Selama ada kepuasan, saudara sekalian, maka tidak ada kekhawatiran. Ya, ketidakpuasan akan mengakibatkan kekhawatiran, Bapak Saudara sekalian. Selanjutnya, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, di sini dikontraskan oleh Tuhan Yesus. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup lebih penting daripada makanan. Ya, dikontraskan. Hidup lebih penting daripada makanan. Lalu Anda mengatakan, bagaimana bisa hidup tanpa makanan? Oh iya, betul. Hidup perlu makanan. Tetapi saudara sekalian, sekarang jangan dibalik, saudara. Ya, kebanyakan orang membalik. Hidup untuk makanan. Hidup untuk makanan. Padahal makanan untuk hidup. Itu sebabnya Yesus mengontraskan di sini bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi hidup itu bukan sekedar mencari makan. Ya, hidup itu, saudara sekalian, adalah untuk apa? Seperti yang dikatakan pada ayat berikutnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata segalanya akan ditambahkan kepadamu. Di situ, saudara sekalian, ada berkat makanan. Di situ ada berkat kesehatan, di situ ada berkat materi, di situ ada berkat apapun juga di situ, ya. Karena Allah mengatakan, Yesus mengatakan, bagaimana dikatakan di situ bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang kasih, jadi hidup itu lebih penting. Hidup yang seperti apa hidup yang penting itu? Hidup yang tidak sia-sia, saudara. Hidup yang tidak hanya untuk dunia. Ya, hidup yang sementara. Tetapi hidup yang penting adalah di mana dalam hidup yang sebentar ini adalah tiket kita untuk hidup dalam kekekalan, saudara. Jadi hidup yang singkat ini adalah sarana, adalah waktu di mana kita mengumpulkan harta di surga. Fokuslah pada harta di surga. Karena harta di bumi ngengat dan karat akan merusaknya. Bahkan pencuri akan mencurinya, saudara sekalian. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Sebab firman Tuhan berkata, apa saudara sekalian? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada pula. Nah, saudaraku yang kasih. Jadi saudara, kita lihat di sini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, saudara? Ya, hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting. Ya, bukan makanannya. Jangan makanannya lebih penting daripada hidup. Orang, saudara sekalian, mengorbankan hidup orang demi makanan. Ini, saudara, yang terjadi di tengah-tengah kita. Berikutnya, saudara, apa yang dikatakan di sini? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Selanjutnya, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Seringkali kita memikirkan apa yang saya pakai. Ya, sebenarnya saudara sekalian, yang kita pakai ini, saudara, adalah hanya sarana menutupi aurat. Sarana untuk kita bisa diterima di masyarakat. Sarana untuk kita, saudara sekalian, tidak kedinginan.
ya tidak kepanasan, saudara sekalian. Ya, pada akhirnya saudara sekalian ini menjadi beban, ya, menjadi beban. Kalau pakaian saya harus yang mahal, pakaian saya harus yang mewah. Nah ini saudara, pada waktu saudara tidak mendapatkan ini, akhirnya saudara menjadi kecewa. Bahkan saudara putus asa, atau saudara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semuanya ini. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, saudara fokuslah, saudara sekalian. Hidup saudara sekalian adalah untuk Tuhan. Jadi saudara jangan berubah dalam hidup kita. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab apa di ayat 34 dikatakan? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Jadi saudara sekalian jangan pikirkan terlalu jauh. Ya, pikirkanlah hari ini. Saudara bisa melewati hari lepas hari. Itu baik. Dan pada waktu saudara melewati hari lepas hari itu, sertakan Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan membantumu, saudara sekalian. Nah, saudaraku yang kasih, ada beberapa hal yang penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus memperingatkan saudara dan saya. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, tentang hidupmu. Jangan khawatir, karena Tuhan adalah pemelihara. Burung dipelihara, bunga bakung dipelihara, bagaimana lagi engkau dan saya? Engkau dan saya adalah biji matanya Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita perlu lentur, fleksibel, saudara sekalian, dalam hidup ini, saudara. Ya, lentur dan fleksibel. Sadarlah bahwa dalam diri kita, saudara sekalian, Allah menanamkan suatu kemampuan untuk orang dapat bertahan hidup, saudara. Jadi saudara sekalian, kalau saudara mungkin dulu berlebih, sekarang saudara berkurang, maka saudara punya ketahanan. Saudara bisa hidup, saudara sekalian, dengan mengubahnya. Nah, seringkali saudara orang tidak mau mengubah. Kalau dulu mewah, kalau dulu biasa berjalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Dan hari ini saudara tidak bisa pergi. Saudara menjadi gelisah, saudara menjadi takut, saudara menjadi bingung, saudara menjadi malu, saudara sekalian. Perubahan-perubahan ini, kita harus siap mengalami perubahan-perubahan itu. Ya, nah banyak orang, saudara sekalian, tidak siap. Harus ada lentur dan fleksibel, saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga, sadar saudara sekalian bahwa harta saudara sekalian tidak dapat menggaransi Bapak Ibu saudara sekalian. Harta yang Bapak miliki tidak dapat menggaransi hidup saudara sekalian. Tapi Tuhan Yesus dapat menggaransi hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Garansi saudara sekalian yang abadi adalah garansi daripada Tuhan. Yaitu apa saudara sekalian? Garansi pemeliharaan Tuhan. Garansi keselamatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan yang keempat, saudara, percayalah bahwa Tuhan memelihara engkau, memelihara hidupmu, memelihara keluargamu, memelihara masa depanmu. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Dan yang terakhir, janganlah kehilangan fokus kita, saudara sekalian. Fokus kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah pencipta kami. Engkau adalah gembala kami. Dan kami tahu dalam kehidupan kami diperhadapkan kepada kami berbagai macam keadaan-keadaan. Kadang yang manis, kadang yang pahit. Dan kami tahu bahwa saat kami menghadapi keadaan-keadaan yang pahit, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, disitulah ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak usah khawatir tentang hari esok. Kami percaya hari esok kami adalah hari yang penuh pengharapan, karena kami disertai oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Apabila ada mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan sendiri memberkati mereka dengan pekerjaan, sehingga ada makanan minuman bagi mereka. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan keluarga, bagaimana memelihara anak-anak, pergumulan dalam ekonomi. Kami doakan Tuhan Yesus berkati mereka, biarlah mereka merasakan
kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Lawatlah mereka. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia ini ya Tuhan. Bangsa kami ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau jauhkan wabah ini. Dan biarlah kiranya Engkau pulihkan. Dan munculkan kesadaran dalam masyarakat ini ya Tuhan. Untuk mereka peduli kesehatan. Dan mereka juga mentaati peraturan-peraturan pemerintah. Untuk mencegah penyebaran COVID ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.